Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Namun karena mendekati tanggal 4 atau Pesta Rakyat Persib Bandung, ini ada beberapa informasi yang memang belum bisa saya kabarkan teman-teman. Jadi sementara kita bahas dulu beberapa pertanyaan dari teman-teman Boboto saja gitu ya. Jadi biar ya mengurangi juga jumlah pertanyaan dan mengurangi rasa penasaran teman-teman semua. Baik, langsung saja yang pertama ini, Kang, apakah benar untuk video yang tadi siang gaji Sadi Ramdhani sekitar 300 sampai 400 jutaan gitu ya. Nah, ini ya bisa jadi memang benar teman-teman, kan itu ada dua pilihan. Jadi kalau memang jadinya ditebus ya ada sekian, karena mungkin mengurangi biaya tebusan juga lumayan mahal teman-teman. Kalaupun dipinjam ya kurang lebih ya tidak jauh beda, tapi memang angka kisarannya angka segitu ya, 350 sampai 450 juta per bulan gaji gitu. Nah, ini juga nggak tahu untuk pembagiannya nanti dibayar sebulan 2 kali atau sebulan langsung dibayar 1 kali gitu ya. Nah, ini biasanya ada di klausul kontraknya, tapi ya nggak tahu juga nih Sadi Ramdhani apakah memang benar ke Persib Bandung atau tidak. Jadi ya cuma ada dua jawabannya, jadi atau tidak. Kalau memang hari Minggu besok tanggal 4 tidak ada orangnya, kemungkinan ya memang tidak jadi, dan memang sudah dipastikan tidak jadi gitu ya. Kalau tidak ada di launching pemain tanggal 4 besok gitu aja. Makanya ditunggu tanggal 4 saja dan stop sampai sini. Saya nggak bisa info lebih jauh lagi teman-teman. Namun kalau ngomongin gaji ya beberapa pemain juga mungkin ada yang penasaran teman-teman, pengen tahu ayo siapa kayak misalkan pemain termahal di Persib Bandung, Makluk, mungkin teman-teman ada yang tahu gaji Makluk kurang lebih sekitar 500 sampai 550 jutaan sebulan teman-teman. 500 sampai 550 juta per bulan kalau untuk pemain lokal. Kalau untuk pemain asing paling mahal DDS ya. Ini juga kemarin yang sempat di kontrak ulang gitu. Maksudnya kontrak ulang ketika menghilang kemarin, kan ada perjanjian kontrak baru yang mana memang ya ada kenaikan gaji di situ. Jadi kurang lebih sekarang per bulannya itu di angka 800 jutaan teman-teman. Itu untuk David Da Silva gitu ya. Jadi David Da Silva merupakan pemain asing termahal saat ini yang membela Persib Bandung. Jadi di angka 800 jutaan ini memang ya sesuai dengan pencapaiannya musim lalu juga, yang mana sudah menjadi sejarah hidup untuk Persib Bandung, melewati beberapa rekor pemain Persib sebelumnya juga dan menorehkan rekor pribadi gitu. Makanya dia sendiri mengatakan ingin pensiun di Persib karena Persib menurut dia ya sudah melekat banget nah untuk seorang David Da Silva, dari mulai bobotohnya, timnya, sejarahnya, budayanya, segala macamnya, sehingga ya sempat dikabarkan juga DDS dan Ciro ingin dinaturalisasi gitu. Namun ya memang karena tidak ada darah keturunan sehingga agak sulit, apalagi usianya yang sudah di atas 33 tahun ini sudah tidak produktif sebetulnya kalau untuk timnas Indonesia gitu ya. Namun kalau untuk menjadi citizen atau untuk menjadi warga negara Indonesia ya bisa-bisa saja, tapi ya meren lebar gitu ya. Nah, sampai sekarang Ciro pun, kalau Ciro memang katanya diisukan pernah mengajukan, namun udah bertahun-tahun tetap sulit katanya. Jadi ya kemungkinan masih tetap memegang paspor dari Brazil teman-teman. Nah, itu lalu setelah DDS ada Nick Kuipers teman-teman. Nick Kuipers ini mempunyai gaji termahal pemain asing kedua itu di Persib Bandung, sekitar 500 jutaan gitu ya. Jadi DDS, Nick Kuipers, lalu ada Ciro Alves itu yang
ya nggak jauh beda lah, 450-an juta per bulannya teman-teman. Nah ini juga kan gaji per bulan itu belum ditambah bonus-bonus. Biasanya mah suka ada bonus ya, walaupun tidak spesifik untuk angkanya, tapi ya lumayan lah ya dari gaji apa ya, pegawai biasa mah gitu. Lumayan buat jajan-jajan nasi goreng kalau kata DDS mah gitu, tapi yang tidak pedas untuk nasi gorengnya. Baik, untuk selanjutnya siapa lagi, atau yang paling baru pemain siapa? Gustavo Franca misalkan. Gustavo Franca ini masih ya sedikit kalau nggak salah 150 jutaan teman-teman. Jadi untuk Franca itu 150 jutaan, kurang lebihnya nggak jauh dari angka segitulah untuk gaji per bulannya gitu ya. Jadi ya sudah komplit lah. Sekian dulu untuk apa informasi mengenai gaji pemain. Selebihnya nanti teman-teman. biar ada yang mau diungkap, ada yang memang tidak mau diungkapkan gitu ya. Jadi ya itu sekedar intermezzo saja. Tapi yang jelas hari ini Persib Bandung juga sesuai pertanyaan kapan untuk laga uji cobanya sudah dilakukan hari ini teman-teman. Tadi pagi itu di Sijalak Harupat antara tim biru dan tim putih. Jadi Bojan Hodak membagi dua tim, yang mana tim biru dan tim putih ini katanya memang sudah melakukan game internal dan hasilnya cukup memuaskan. Sudah berhasil mencapai apa yang Bojan Hodak inginkan, namun akan terus ditingkatkan sampai dengan Liga 1 dimulai gitu ya. Jadi masih banyak beberapa faktor, dan tadi juga lumayan cukup keras, ada beberapa pemain yang cedera minor, namun ya tidak begitu khawatir lah. Mudah-mudahan sebelum Liga 1 katanya sudah pada pulih kembali gitu ya. Jadi ya sangat serius untuk game internal tadi, sangat serius, dan memang ya tidak untuk yang ingin berleha-leha. Jadi semua pemain harus menunjukkan betul-betul yang diinginkan oleh Bojan Hodak. Tapi alhamdulillah hasilnya katanya memuaskan gitu ya. Dan untuk informasi selanjutnya apalagi, untuk tadi yang Sadil Ramdhani saya tambahkan sedikit teman-teman. Jadi hanya 2 jawaban, ditunggu tanggal 4. Kalau memang ada ya itu ada, kalau tidak ya tidak ada, berarti tidak jadi ke Persib Bandung. Dan diantaranya juga untuk Sadil ini memang bukan hanya kita saja yang dakdikduk, bahkan supporter Sabah FC pun memang ya sedang menantikan ini, terus menanyakan katanya kemana masalah Sadil ini, karena beberapa pertandingan tidak bisa hadir gitu ya. Namun untuk pelatih Sabah sendiri mengatakan ya Sadil dan beberapa pemain yang lainnya, terutama pemain asing, memang sedang cedera. Jadi apakah memang Sadil Ramdhani ini beneran cedera atau hanya dibikin apa ya statement cedera agar tidak menenangkan supporter Sabah lah untuk pelatihnya sendiri gitu ya. Jadi pelatihnya Sabah ini mengatakan ke supporternya Sadil Ramdhani sedang cedera, jadi tidak bisa dimainkan di beberapa pertandingan. Ya walaupun kemarin memang benar ke Indonesia teman-teman, mungkin ya nego-nego tipis gitu ya. Apakah memang jadi atau tidak, atau ya kita lihatlah nantinya ya. Jadi tidak ada pembahasan lagi masalah Sadil, cukup sampai di situ dulu teman-teman. Tunggu saja, kalau memang tanggal 4 diperkenalkan ya ada, kalau tidak ya sudah tidak ada gitu ya. Baik, mungkin itu dulu saja informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini. Mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan teman-teman bobotoh semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum bobotoh, salam dunia.